Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali karena pada pagi hari ini saya Tania Dwi Adinda bersama rekan saya. Ya, Firza Rizky tentunya hari ini sudah menumpahkan hari yang dinanti-nanti oleh banyak sekali tentunya rakyat Indonesia, tak terkecuali Sumatera Selatan ya, di mana kita hari ini adalah hari penentuan untuk bisa mengetahui siapa yang akan memimpin negeri kita 5 tahun ke depan. Betul bersama sekali. dengan wakil rakyat kita yang akan duduk di kursi dewan yang juga akan menyerap aspirasi kita dan akan memberikan perubahan tentunya dan juga banyak sekali kemajuan-kemajuan progres yang akan dilakukan untuk kedepannya pastinya Tania ya. Itu harapan kita bersama tentunya ya. Di program hari ini Ayo Coblos kita akan hadir pemirsa, di mana kami akan menghadirkan tentunya sejumlah informasi update terkini seputar pelaksanaan pemilihan umum ya yang berlangsung di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, nanti di beberapa kabupaten kota juga di Sumatera Selatan ya Tania ya. Betul sekali. Bagaimana hari ini kita ada peliputan nantinya di beberapa titik tentu saja untuk melihat bagaimana perkembangan di lapangan, karena tentu saja sebagaimana tadi mungkin kita sudah sampaikan kepada pemirsa PAL TV bahwa hari ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu dan paling dinanti oleh masyarakat, tidak hanya Kota Palembang, tidak hanya Sumatera Selatan tapi seluruh Indonesia tentunya. Ngomong-ngomong ya, Tania udah nyoblos belum? Belum. Nah, kebetulan saya sudah coblos tadi pagi ya. Ini buktinya sebelum saya datang ke sini saya tadi sudah melakukan pencoblosan ya. Jadi untuk pemirsa yang masih ada di rumah, mungkin masih baru bangun tidur, mungkin nggak apa-apa, masih dibuka tentunya TPS. Sarapan dulu aja. Boleh. Mungkin mau nonton kita dulu boleh gitu ya, karena akan dibuka sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja memberikan hak suara ataupun hak pilih kita adalah hal yang wajib bagi kita warga negara Indonesia tentunya ya. Dan juga harus menyesuaikan di mana TPS-nya. Betul sekali. Nggak bisa juga kita datang ke semua TPS, yang pasti ada sudah ditentukan. Mungkin bisa melihat, mungkin masih yang bingung, mungkin nggak dapat undangan atau bagaimana ya, mungkin karena ada keterbatasan waktu dan sebagainya, bisa dicek di DPT online ya, kpu.go.id. Jadi bisa diketahui nanti di TPS mana kita melakukan pencoblosan. Betul sekali. Beberapa daerah bahkan sudah tidak lagi menerapkan undangan secara fisik ya Firza ya, tapi sudah bisa kita cek, kita kira-kira pemilihannya ataupun tempat pemilihannya di TPS berapa, itu sudah bisa dicek melalui cek DPT online itu tentunya ya. Nah, kalau udah dicek silakan datang ya, tadi kalau mau sarapan silakan sarapan dulu, mau relax dulu pagi ini silakan gitu ya, tapi yang jelas jangan ketinggalan dan jangan lewatkan untuk memberikan hak suara Anda tentunya ya. Baik, dan kita sekarang pengen tahu juga ya, tadi kan sudah dijanjikan sebelumnya Tania bahwa kami akan menginformasikan kepada Anda pemirsa seperti apa pantauan di beberapa titik tentunya untuk pelaksanaan pemilu yang sedang berlangsung pagi ini, tentunya di situasi terkini seperti apa di sana. Kita akan ada beberapa rekan reporter kami yang akan melaporkan untuk Anda, ada di beberapa titik. Jadi ada kurang pasti sudah standby sekali saat ini pagi ini ada 3 reporter kita ya di 3 titik di Kota Palembang. Betul. Ada rekan Reza, Mirna juga Devika yang saat ini berada di lokasi. Kita ingin tahu nih sekarang posisinya di mana dan seperti apa. Mungkin tim bisa menghadirkan gambarnya ya, situasi terkini di lapangan seperti apa untuk beberapa rekan kami, rekan kita yang ada di lapangan. Tadi rencananya kita juga ingin mengetahui ya Tania, bahwa selain tentunya semua masyarakat Kota Palembang, orang nomor 1 di Sumatera Selatan, nomor 1 di Kota Palembang juga pasti sudah bersiap juga akan melakukan pencoblosan ya. Dan hari ini kita juga akan nantinya mungkin melihat langsung bagaimana perkembangan di TPS, di mana para pimpinan kita ini nanti akan memberikan hak pilihnya ataupun hak suaranya, baik PJ Gubernur maupun PJ Wali Kota Palembang tentunya Firza ya. Kita ketahui bahwa memang ada istilah netralitas ASN, namun mereka tetap memiliki hak pilih. Untuk bisa memberikan pilihannya di TPS. Yang tidak memilih itu adalah TNI, Polri gitu ya. Jadi artinya nanti untuk PJ Wali Kota Palembang, Pak Ratu Dewa, dan juga PJ Gubernur Sumatera Selatan Pak Agus Fatoni juga akan memberikan hak suaranya tentunya ya di TPS tempat mereka sudah ditentukan tentunya. Kita akan mengetahui seperti apa ya pelaksanaan atau situasi terkini di sana. Juga nanti ada beberapa pantauan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu dan lain sebagainya, juga kita akan informasikan kepada Anda ya. Sebelumnya mungkin ada informasi juga Tania. Kita harus memberikan informasi kepada pemirsa bahwa di Sumatera Selatan ini tentunya banyak sekali TPS yang sudah disiapkan dengan jumlah DPT yang cukup banyak ya. Mungkin Tania bisa memberikan update informasi datanya seperti apa? Jadi Firza, untuk DPT di Provinsi Sumatera Selatan sendiri itu
sebagaimana yang Firza sampaikan kepada pemirsa sebelumnya bahwa memang cukup banyak sekali pemirsa PAL TV, yakni 6.326.348 DPT yang tentunya tersebar di 25.985 TPS. Sebagaimana juga tentunya untuk Kota Palembang sendiri itu ada ataupun menyumbang DPT cukup tinggi untuk Provinsi Sumatera Selatan, di mana DPT Kota Palembang ini terdiri ataupun meliputi 1.125.548 DPT yang tersebar di 18 kecamatan, 107 kelurahan, dan tentu saja ini tersebar di banyak juga TPS dari 18 kecamatan, kurang lebih ada 4.000-an TPS ya. Jadi banyak sekali di Sumatera Selatan ini, dan tentu saja dengan suara sedemikian banyaknya akan memberikan semacam bagian ataupun sumbang suara yang tentunya akan menentukan, betul, akan menguntungkan ataupun tentunya nantinya menentukan siapa yang akan memimpin NKRI dalam 5 tahun ke depan. Untuk masyarakat serta pemirsa tentunya mungkin masih banyak yang agak kebingungan karena ini perdana ya, ada 5 kertas suara nanti dengan berbagai warna ya, dengan beda-beda warna. Mungkin nanti kalau bingung bisa tanya kepada panitia yang ada di TPS masing-masing. Nanti ada 5 ya, tanya kita yang kita pilih hari ini. Yang pertama adalah presiden dan wakil presiden, lalu yang kedua adalah anggota DPR RI, ketiga anggota DPD RI, lalu yang keempat anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan yang terakhir adalah anggota DPRD kabupaten kota masing-masing. Jadi kalau Anda berdomisili di Prabu Muli, Anda akan memilih anggota DPRD Prabu Muli, ya, untuk yang di Palembang anggota DPRD Palembang, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, artinya jangan sampai Anda salah gitu ya. Salah dalam memasukkan nanti kotak suaranya juga. Betul. Karena nanti ada kotak suaranya juga menyesuaikan, kalau DPD ya ke DPD begitu, kalau capres ke presiden ya ke presiden begitu ya. Kita ketahui juga ini kan banyak sekali berseliweran kemarin-kemarin APK ya, yang mana kita agak bingung memilihnya yang mana. Banyak sekali di sepanjang jalan Kota Palembang pun ramai sekali begitu ya, dengan gambar-gambar ataupun foto-foto calon-calon anggota legislatif. Betul. Baik untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, hingga DPD RI tentunya. Nah, Tania kan belum nyoblos nih. Apakah Tania belum ke sana tapi sudah ada dalam hati, sudah ditentukan ya, untuk DPD si A, jelas DPR dong. RI si B gitu. Betul, sudah. Jadi ya? mulai dari presiden dan wakil presiden, DPR RI, kemudian DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, khususnya untuk Kota Palembang ya, dan juga DPD RI itu sudah ada di hati. Alhamdulillah ya. Karena ada juga banyak Tania masyarakat ini kadang-kadang dia belum menentukan pilihan. Masih bingung. Katanya baru mau nentukan pilihan pas sudah di bilik suara katanya. Ada yang seperti, tapi nggak tahu ya apa karena memang dengan sebegitu banyak mungkin ragu berkas masih ya, yang akan kita pegang ataupun kita ambil ketika pemilihan, baru mau menentukan, kayaknya cukup membuang waktu ya Firza. Iya, apalagi khususnya yang presiden kayaknya ya. Masih ada beberapa juga yang masih ragu karena ketiga calon presiden kita ini sudah cukup jelas begitu ya, mengusung visi misinya. Di mana ada 5 kali debat yang kita saksikan tentunya kemarin-kemarin. Ini tentunya harusnya sudah bisa memberikan masyarakat untuk bisa menentukan pilihannya. Ya, lalu seperti apa untuk suasana yang sudah kita janjikan sebelumnya, ada di beberapa titik di Kota Palembang khususnya ya. Untuk saat ini kita akan coba sapa terlebih dahulu rekan-rekan kami yang ada di lapangan ya. Mungkin bisa kita lihat, inilah gambar terkini pemirsa untuk rekan-rekan kami yang ada di lapangan. Mirna, ada Reza, dan juga ada Devika ya. Kita cek satu-satu mungkin ya. Kita sapa terlebih dahulu, ladies first ya. Saya ke Mirna terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Mirna. Halo, selamat pagi rekan Firza dan juga Tania yang berada di studio, serta pemirsa PAL TV yang ada di rumah dan di mana saja. Oke, Mirna, pengen tahu nih pemirsa, kita juga berdua karena di sini kan tidak tertera ya. Lokasi Mirna saat ini berada di mana? Dan Mirna mungkin bisa spill dikit aja ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan di sana, Mirna? Oke, baik. Terima kasih rekan Firza dan juga Tania dan pemirsa PAL TV yang ada di rumah. Saat ini Mirna berada di TPS 035 RT 52 RW 11. Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, tepatnya berada di belakang Geria Agung Palembang. Nah, kalau untuk kondisi pada saat ini masih dalam proses persiapan dari pihak panitia, dari untuk membuka logistik dan juga lain-lain, dan juga dipantau dari Mirna. beberapa
sudah terdata. Dari kita lagi Zoom. Baik, Mirna, ini kita agak samar-samar. Mungkin sambungan komunikasi bisa dibantu tim. Kita bisa lebih mendengar suara Mirna bisa lebih jelas di sini. Tapi kalau di TV pasti jelas ya. Mirna, terima kasih ya. Untuk sementara mungkin segitu dulu ya. Ditahan dulu Mirna ya. Kita coba bergeser ya, Tania ya. Kita bergeser ke Reza mungkin ya, di tengah ya. Sesuai dengan urutan saja ya, Reza. Halo Reza. Selamat pagi Reza. Halo, selamat pagi rekan Firza dan Tadia dan seluruh pemirsa Pal TV dimanapun berada. Oke, Reza bisa dikasih tahu sekarang posisinya di mana dan nanti Reza akan melaporkan apa di TPS itu? Baik, terima kasih rekan Firza dan Tadia dan seluruh pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada. Memang tepat hari ini 14 Februari 2024 dimanakan pesta ajang demokrasi terbesar di Indonesia berlangsung, yaitu pemilihan umum di mana masyarakat akan memilih pemimpin Indonesia dan juga wakil pemimpin Indonesia dalam pemilihan presiden dan juga pemilih wakil rakyat akan mewakili suara rakyat di parlemen dimulai dari DPD RI, DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI dan juga DPD RI. Dan tepat saat ini saya mengabarkan untuk Anda, saya berada di TPS 53 yang terletak di Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, di mana di TPS ini pemirsa ada yang spesial di mana orang nomor 1 yang berada di Kota Palembang, yakni Bapak Ratu Dewa, melakukan pencoblosan. Di mana dari pantauan kami sendiri memang Bapak Ratu Dewa ini datang pada pukul 8 beserta istri dan juga keluarga. Dan Anda juga bisa lihat suasana terkini dari TPS, masyarakat mulai berdatangan untuk memberikan hak suaranya. Dan ada Bapak Ratu Dewa yang barusan saja telah memberikan suaranya pada pemilihan umum 2024 kali ini. Mungkin kita akan bergabung dengan tim yang lainnya juga yang berada di sini untuk mendengarkan statement dari Bapak Dewa mengenai tentang pemilu. Untuk TPS yang rawan ada 16 TPS, khususnya di daerah perbatasan. Saya sudah koordinasi dengan seluruh Forkominda Kota Palembang dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Kemarin saya sudah tinjau langsung di daerah-daerah perbatasan, insya Allah sudah terkendali dengan baik. Baik itu dari sisi keamanan maupun distribusi logistik dan juga sarana-prasarana lainnya, semua sudah kita antisipasi. Hal sekecil pun harus kita antisipasi. Termasuk ada keluhan kemarin soal Pak, kalau terjadi hujan deras, terpalnya bagaimana, semuanya sudah kita antisipasi semua. Mudah-mudahan Pak Dewa, bagaimana koordinasi terkait dengan TPS berada di Kota Palembang, khususnya sekarang mungkin yang warga yang terletak di daerah banjir? Semuanya kemarin sudah kita list semua ya, daerah-daerah rawan yang terkena banjir. Umpamanya ada di daerah Gandus, ada 30 kelurahan. Tetapi hari ini memang potensi air pasang akan sedikit naik dan kita antisipasi kalaupun nanti ada TPS yang tidak bisa mencoblos di bawah, antisipasinya sudah ada kemarin di atas rumah panggung, termasuk pemanfaatan di jalan-jalan yang tidak terkena air. Dan kita sudah koordinasikan dengan seluruh penyelenggara pemilu dari semua tingkatan, provinsi, kota, DPS, termasuk KPPS di tingkat bawah. Camat, Lurah, saya suruh standby di tempat dan antisipasi semua kemungkinan yang terjadi. Ini dijadwalkan ini. Baik, sedikit statement dari Bapak Ratu ya tentang pemilihan umum 2024, di mana pemirsa dapat saya laporkan juga di sini di TPS 53 ini terdapat 270 jumlah daftar pemilih tetap atau DPT yang terdiri dari satu RT, yaitu RT 47 yang akan memberikan suara pada pemilu, di mana TPS ini sendiri melakukan pencoblosan mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dengan pukul 13 waktu Indonesia waktu bagian Barat atau 1 siang, pemirsa. Di mana juga terdapat 7 petugas KPPS yang berjaga di sini, ada juga 2 petugas Linmas yang berjaga. Untuk informasi sendiri kami belum mendapatkan informasi apakah akan hadir 1 Bawaslu, 1 Babinsa dari TNI dan juga 1 kepolisian tadi yang berjaga. Dan pemirsa, Anda akan punya 5 surat suara yang Anda akan coblos, di mana pada bagian abu-abu Anda akan memilih presiden dan juga wakil presiden. Sementara di lembar yang berwarna kuning Anda akan memilih pada lembar DPR RI,
Kemudian di warna merah ada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, dan warna biru DPRD Provinsi, dan juga warna hijau pemirsa DPRD Kabupaten dan juga kota. Jadi buat Anda harus datang ke TPS karena suatu suara Anda sangat berarti untuk masa depan Indonesia. Dan jangan lupa untuk membawa undangan dari KPU, registrasi, menunggu untuk dipanggil, melakukan pencoblosan, dan jangan lupa untuk memberikan tanda tinta. Karena satu suara Anda sangat berarti untuk Indonesia. Luar biasa, komprehensif sekali ya. Komplit sekali tadi melaporkan. Tentunya pas banget lagi ada Pak Ratu Dewa sudah selesai melakukan pencoblosan di sana ya. Tania tadi sudah terlihat dari kelingkingnya yang sudah terlihat sudah ada tinta ya. Baik, nanti kita berharap bisa eksklusif ya wawancara Pak Ratu Dewa, nanti khusus kita akan mengetahui seperti apa ya. Nanti namun sebelumnya saya ingin ke Devika terlebih dahulu ya Reza ya. Nanti standby dulu, kita akan kembali ke Anda, tapi sebelumnya kita ke Devika. Halo Devika, bisa disampaikan lagi di mana Devika dan apa yang akan dilaporkan di sana? Silakan Devika. Baik, selamat pagi rekan Firza dan juga rekan Tania yang sedang berada di studio dan tentunya seluruh pemirsa Pal TV yang menyaksikan dimanapun Anda berada. Saat ini dapat saya laporkan, kami sedang berada di lokasi Gedung Karya Dharma Bakti yang merupakan kampung tunanetra atau kampung disabilitas yang berada di Jalan Mangkunegara, Kecamatan Ilir Timur 3, Kelurahan Jalan Ilir, RW 30 RW 05 yang merupakan TPS 37. Dapat kami laporkan pada hari Pesta Demokrasi Rakyat ini, masyarakat yang memiliki kekurangan atau disabilitas juga ikut merayakan dan antusias dalam melakukan pencoblosan dan menggunakan hak suara mereka. Mungkin pemirsa Pal TV di rumah kebingungan untuk masyarakat tunanetra bagaimana dalam melakukan pencoblosan di bilik suara. Maka dari itu saat ini saya sedang bersama dengan Ketua TPS dan juga Ketua RT Pak ya, Ketua RT. Di sini Pak bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah untuk khususnya masyarakat yang tunanetra ini Pak, untuk di bilik suara bagaimana sistemnya dan apakah disediakan teman untuk memilih tersebut. Pertama untuk pemilih itu menggunakan pendamping itu dari keluarga dan di bilik suara juga itu ada mal untuk pemilihan presiden. Kalau untuk kampung tunanetra atau kampung disabilitas lain tunanetra, adakah masyarakat disabilitas yang lain Pak? Kalau masyarakat disabilitas yang lain ada sekitar 2 orang. Dan untuk skema pencoblosannya pada hari ini bagaimana Pak? Skemanya ya seperti biasa Pak ya? Seperti biasa Pak ya? agak berbeda dari masalah tempat tinggal, tapi sebelumnya sebelumnya juga mereka terpal di TPS jauh-jauh, jadi sudah dikembalikan lagi ke tempatnya di Ini itu Pak ya perbedaannya. Terima kasih ya Pak ya. Demikian rekan Firza dan Tania di studio yang dapat melaporkan saat ini. Devika masih bisa dengar suara saya Devika? Ya, bisa disampaikan tadi kan untuk TPS khusus disabilitas ya, bisa diinformasikan Devika berapa jumlah DPT yang di sana khusus TPS yang Devika laporkan? Ada datanya? Untuk jumlah DPT itu ada 60 DPT yang merupakan penyandang disabilitasnya. Baik, tentunya tidak menghalangi untuk bisa memberikan hak suaranya. Terima kasih Devika. Sementara ketahan dulu ya. Kita akan kembali nanti ke Anda ya. Dan tadi juga Mirna kita pengen tahu ya. Mirna tadi belum terlalu detail. Nanti Mirna ya ditahan. Ya kita juga pengen tahu tadi ada gangguan komunikasi. Kita akan laporkan kembali ya Tania ya nanti ya. Seperti apa situasi terkini di sana. Dan kita sudah melihat secara awal tentunya ya bagaimana pelaporan dari tim kami yang ada di lapangan. Tepatnya ada 3 titik. Dan tadi juga pemirsa Pal TV kita sudah menyaksikan bahwa
PJ Wali Kota Palembang sudah memberikan hak suaranya. Banyak sekali informasi yang akan kami sampaikan dan tentunya update yang akan kami berikan kepada Anda tentunya pada pagi hari ini, khususnya terkait bagaimana perkembangan Pemilu 2024 yang bertepatan dengan hari ini 14 Februari 2024. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayo Coblos karena kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Ayo Coblos dan tentu saja kita akan tetap memberikan informasi update terkait bagaimana perkembangan di lapangan untuk pemberian hak suara dari masyarakat khususnya yang ada di Kota Palembang dan juga Provinsi Sumatera Selatan. Tidak hanya di Kota Palembang, melainkan juga pada kesempatan ini nanti kami akan memberikan update bagaimana di lapangan di daerah, beberapa daerah maksud kami di kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan tentunya ya. Hari ini 14 Februari katanya Hari Kasih Sayang. Betul sekali. Berarti kita lengkapi Hari Kasih Sayang memberikan suara. Betul. Karena ini mungkin analoginya seperti ini Firza. Hari kasih sayang begitu ya. Dengan kita memberikan hak suara, menentukan pilihan kita, turut juga andil dalam menentukan siapa yang akan memimpin negara kita dalam 5 tahun ke depan. Itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya ya. Nah, terkait dengan hak suara, kita juga ingin mengetahui seperti apa hak suara yang sudah diberikan tentunya ya oleh PJ Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Tadi sudah di-spill sama Mirna, rekan kita. Kita akan coba kembali menyapa Mirna. Halo Mirna. Ya, kita akan coba sambungkan terlebih dahulu ya. Tadi kembali ke Tania, betul Hari Kasih Sayang. Tapi ada kata hak suara. Makanya KPU sudah menegaskan ada perbedaan hak dan kewajiban. Jadi nggak ada, ini bukan wajib ya, tapi ini lebih ke hak. Artinya kalau hak itu sudah berarti seseorang itu, apalagi rakyat Indonesia itu memiliki haknya. Nah, jangan sampai haknya itu diambil. Jangan sampai haknya diambil, jangan sampai haknya juga kita sia-siakan saja begitu ya. Sebagai masyarakat Indonesia, khususnya juga Kota Palembang dan Sumatera Selatan, karena ini menjadi hak kita. Siapa sih yang mau haknya diambil orang lain? Tentu saja tidak ada yang mau. Ya. Makanya harus dipergunakan sedemikian rupa, sebaik mungkin, dan tentukan pilihan Anda hari ini. Sampai jam 1 siang ya, silakan datang ke TPS tempat Anda terdaftar sebagai DPT daftar pemilih tetap, dan jangan golput ya. Ada juga kadang-kadang sudah aku ke TPS tapi saya mau coblos semua aja, jangan ya, ini nggak sah suaranya. Tapi saya dengar dari KPU kemarin kalau untuk mencoblos partai boleh, ya asal selama masih di. Terus katanya gimana, dia ada 2 pilihan, dia nyoblos 2, ternyata bisa di satu partai yang sama itu nanti suaranya kembali ke partai. Oh bisa, saya baru tahu kemarin. Seperti itu ya tentunya. Dapat informasinya dari KPU pusat ya. Ternyata, tapi takutnya gitu karena mungkin ada yang tercoblos 2 kali, tapi masih dianggap sah untuk kembali ke suara partai. Tapi usahakan untuk 1 kali coblos saja di kolom nama, karena hanya ada nama. Untuk DPR RI, khusus DPD ada wajahnya nanti. Oke, kita sekarang sepertinya sudah tersambung bersama dengan rekan kita Mirna. Halo, selamat pagi Mirna. Ya, Mirna bisa diinformasikan seperti apa suasana terkini di sana ya. Sementara sebelum kita ke Mirna, kita spill juga. Ini sudah ada tampil di layar ya, ada rekan kita di Oku, dia juga Oku Timur. Nanti Ambon kita ke Mirna terlebih dahulu, seperti yang sudah kita janjikan. Ya, Mirna sudah nggak sabar lagi ingin melaporkan. Silakan Mirna dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Firza dan juga rekan Tania yang ada di 52 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, yang berada di Kota Palembang. Nah, untuk informasi lebih lanjut juga bisa kita lihat juga di sebelah ini sudah dalam suasana pencoblosan yang di mana di TPS 35 ini sudah mulai pencoblosan dari pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang nanti. Yang dimana kita ketahui bersama bahwa hari ini, tepat pada hari ini Rabu 14 Februari 2024, di mana rakyat Indonesia kembali melaksanakan pesta demokrasi untuk pemilihan capres dan cawapres serta calon legislatif. Nah, ada yang tidak ada yang berbeda pada pemilu yang sebelumnya, di mana pada pemilu 2024 ini
terdapat 5 surat suara, yang dimana surat suara Capres dan Cawapres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten Kota. Yang dimana 5 surat suara tersebut dibedakan dengan jenis warnanya. Yang dimana warna abu-abu diperuntukkan untuk surat suara Capres dan Cawapres, dan warna kuning untuk DPR RI maksud kami, dan untuk warna merah DPD RI, warna biru untuk DPRD Provinsi, dan juga warna hijau untuk DPRD Kabupaten atau Kota. Nah, menurut informasi yang kami dapatkan juga untuk di TPS 035 ini terdapat DPT atau daftar pemilih tetapnya sebanyak 239 orang dari hampir 90 KK. Dan di sini juga terdapat 10 panitia petugas KPPS yang dimana terdiri dari 7 KPPS, 2 Linmas, dan juga 1 pengawas. Dan juga dilengkapi dengan pihak keamanan dari Babin Kaptipmas, pihak kepolisian, dan juga pihak polisi Pamong Praja. Kami mendapatkan informasi bahwa di TPS Anda berada, ini nanti akan ada PJ Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Pak Agus Fatoni juga akan melaporkan atau akan memberikan hak suaranya. Bisa dilaporkan seperti apa? Apakah sudah ada kedatangan Pak Agus, sudah melakukan pencoblosan di sana atau bagaimana? Oke, baik, dan juga tadinya dan Pemirsa Pal TV. Menurut informasi yang kami dapatkan untuk PJ Gubernur Sumatera Selatan yaitu Pak Agus Fatoni akan menyalurkan hak suaranya di TPS 035 ini, namun pukul 11 nanti. Dan untuk sekarang beliau belum datang di TPS. Nanti ya, pada pukul 11 bersama keluarga tentunya ya. Mirna sendiri jangan lupa nyoblos ya nanti ya. Oke, jangan Mirna nyoblos di TPS tempat dia melaporkan saat ini. Oh enggak, beda pasti ya. Baik, Mirna terima kasih. Sementara ditahan dulu ya. Kita masih akan menantikan laporan Anda terkait dengan untuk Agus Fatoni melakukan pencoblosan di sana. Kita bergeser terlebih dahulu. Terima kasih Mirna. Ya, kita akan selamat beraktivitas kembali ya. Silakan, kita akan coba ke rekan kami selanjutnya yang berada di Oku ya. Oku Timur. Ada rekan Jeffrey ya. Betul. Rekan Jeffrey bisa mendengar suara kami? Baik, bisa ya silakan rekan Jeffrey dengan laporan Anda. Baik rekan kerja yang ada di studio dan pemirsa yang ada di Kabupaten. Hari ini saya berada di gedung Kabupaten Oku Timur sedang membuka dengan Bupati Oku Timur. Rencananya Bupati Oku Timur dan Forkompinda, ada Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Bapak Dandim akan bergerak bersama dari Pemkab Oku Timur, tepatnya di Media Center. Baik. Kalau untuk informasi mengenai Bupati atau Bupati Oku Timur, bagaimana sudah melakukan pencoblosan di sana? Rencananya setelah berkumpul dari Media Center di gedung Pemkab Oku Timur ini, rencananya Bupati akan bertolak ke BK 9 di Belitang dan akan melakukan pencoblosan di TPS 1 di Belitang. Baik, kita ketahui ya rekan Jeffrey bahwa kan Sumatera Selatan ini juga ada beberapa titik yang rawan banjir dan lain sebagainya. Kalau di Oku Timur sendiri, adakah titik-titik tertentu yang memang rawan banjir atau memang sudah mengalami? Lalu seperti apa untuk pelaksanaan pencoblosan di TPS tersebut? Jeffrey? Sejauh ini, alhamdulillah di awal tahun ini untuk bencana banjir di Oku Timur itu hampir tidak ada rekan kerja. Tetapi karena teritorial Oku Timur yang memang terdiri dari ada perairan, iya, kita sepertinya mengalami gangguan komunikasi ya, suaranya tidak terdengar di sini. Teritorial yang memungkinkan untuk agak sulit mencapai TPS. Jadi ada beberapa TPS yang itu dikategorikan rawan karena akses jalan untuk menuju ke sana seperti di daerah Jayapura itu aksesnya sangat sulit dan melalui medan yang cukup baik. Baik. Ya, untuk koordinasi sendiri antara para penyelenggara pemilu dan pihak keamanan so far sejauh ini baik aman ya, maksudnya untuk pelaksanaan tidak ada kendala yang berarti yang dihadapi baik dari logistik, persiapan dan lain sebagainya, Jeffrey. Ya, sejauh ini logistik di Oku Timur telah sampai di TPS masing-masing dan sudah siap, dan dari keamanan juga
Kapolres Oku Timur juga kemarin sudah melakukan pergeseran pasukan, mengerahkan 466 pasukan dari Kabupaten Oku Timur, dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada sesuatu yang menjadi kendala untuk pelaksanaan pemilu tahun 2004 serentak di Kabupaten Oku Timur. Begitu rekan Firza. Baik, tentunya Anda masih tetap akan standby untuk melaporkan ya seperti apa situasi terkini di Oku Timur ya. Tepatnya sekarang posisinya di Martapura ya, Jeffrey ya. Baik. Baik, sementara kita tahan dulu ya Jeffrey untuk laporan Anda. Terima kasih. Kita bergeser dari Oku Timur, Martapura, kita ke Batu Raja ya, di Ogan Komering Ulu. Oku ya, Ogan Komering Ulu, ada rekan Ari Pranika. Silakan Ari dengan laporan Anda. Halo Ari. Ya, halo. Ya, silakan Ari dengan laporan Anda. Baik, Firza dan pemirsa PAL TV. Saat ini saya berada di TPS 35 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur. Merupakan salah satu TPS yang berada di dalam kota dan cukup berada di daerah padat penduduk. Dan untuk pagi ini memang TPS sudah dibuka oleh petugas KPPS dari pukul 7.00 tadi pagi. Namun pemilih tampaknya tidak sekaligus langsung memilih, namun bertahap. Terlihat TPS yang ada di belakang kami saat ini mulai berangsur, tapi tidak sekaligus masyarakat datang secara bergantian. Begitu. Laporan mengenai PJ Bupati Oku, Pak Teddy Melwansyah ya. Untuk di sana apakah sudah melakukan pencoblosan atau bagaimana melakukan di TPS mana? Pak PJ Bupati. Silakan. Untuk PJ Bupati Teddy Melwansyah hari ini dijadwalkan sekitar pukul 8.30. Hari ini dia melakukan pencoblosan di TPS 15 di Kelurahan Sukaraya. Namun kita belum mendapatkan informasi jam pastinya jam berapa beliau akan mencoblos. Namun TPS 15 merupakan TPS yang merupakan TPS tempat mencoblos PJ Bupati dan keluarga. Terdiri dari istri dan orang tua PJ Bupati sendiri. Dan kita gambarkan juga Firza bahwa pagi ini dari sore kemarin dan pagi ini tidak terjadi hujan. Pengiriman logistik ke seluruh wilayah di Kabupaten Oku juga berlangsung aman dan lancar, dan hingga pagi ini seluruh masyarakat bisa memberikan hak suaranya pada pemilu tahun 2024. Pada hari ini. Tadi Ari, untuk cuaca aman ya di sana. Saya lihat cerah sekali. Artinya tidak ada kendala yang berarti untuk cuaca. Hujan juga tidak terjadi di sana. Sepertinya sangat cerah sekali. Apakah juga ada titik-titik rawan banjir di sana mungkin yang bisa dilaporkan? Apakah ada beberapa TPS yang khusus mungkin untuk dipindahkan, relokasi karena mengingat bahwa takut ada bencana banjir di sana? Silakan, Ari. Baik, Firza, untuk bencana banjir di Kabupaten Oku memang ada beberapa titik yang rawan banjir seperti daerah Peninjauan, Lubuk Batang, dan dalam kota sendiri. Namun karena tidak terjadi hujan, tidak terjadi banjir. Namun di Kabupaten Oku sendiri terdapat 21 TPS yang membutuhkan penanganan khusus. 21 TPS tersebut diantaranya berada di daerah halang perkebunan masyarakat yang berada di daerah perbukitan, berada di perbatasan dengan Oku Selatan sendiri, perbatasan dengan Pisang Tinggi, dan untuk akses menuju ke lokasi membutuhkan kendaraan khusus seperti kendaraan sepeda motor dengan modifikasi sehingga bisa mencapai ke lokasi. Dan sore dan siang kemarin kita mendapatkan konfirmasi dari Ketua PPK setempat bahwasanya seluruh logistik sudah tiba sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Baik. Seluruh logistik tersebut diberangkatkan kemarin pagi sekitar pukul 9 karena akses jalan menuju ke beberapa TPS tersebut memakan waktu yang cukup lama, bisa mencapai 7 jam. Baik. Itu pun jika cuaca cerah.
Baik, alhamdulillah ya diberikan kelancaran untuk logistik, semuanya aman. Mudah-mudahan hari ini semuanya berjalan dengan lancar, kondusif, tentunya aman, damai, tertib dan riang gembira. Terima kasih Ari Pranika sudah melaporkan di Batu Raja, Ogan Komering Ulu, juga ada rekan kita Jeffrey di Oku Timur, Martapura, dan Mirna tadi di Palembang. Betul sekali. Jadi pemirsa Pal TV dan Firza, kita sudah mendapatkan update dari 3 titik juga tentunya untuk segmen ini tentunya ya. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tadi informasi yang disampaikan oleh Mirna di TPS 35, di mana nantinya PJ Gubernur Sumatera Selatan, orang nomor 1 di Provinsi Sumatera Selatan saat ini tentunya ya, akan memberikan hak suaranya tepat pada pukul tadi kalau diperkirakan 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan sebagaimana juga tadi sudah disampaikan oleh rekan kami dari Oku Timur, Jeffrey, bahwa Bupati Oku Timur juga akan memberikan hak suaranya di TPS 1 tadi ya untuk Oku Timur. Berikutnya juga untuk Bupati Oku juga akan memberikan hak suara bersama keluarga di TPS 15 di Ogan Komering Ulu tentunya ya. Dan harapan kita bersama dengan semua kendala sebagaimana tadi di Oku Timur kita dengarkan dengan daerah teritorial yang cukup beragam begitu ya, terutama di daerah perairan yang kadang mungkin masyarakat agak cukup susah untuk menuju ke TPS, tapi mudah-mudahan itu tidak menyurutkan semangat dari masyarakat untuk memberikan hak suaranya tentunya. Betul sekali, Tanya. Dan kita masih akan bergabung lagi dengan beberapa daerah di segmen berikutnya tentunya ya, untuk melihat dan menyaksikan bagaimana update dalam pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Kota Palembang serta beberapa daerah yang ada di Sumatera Selatan tentunya ya. Jangan kemana-mana pemirsa Pal TV, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah di Ayo Coblos. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Ayo Coblos dan tentu saja kami akan tetap memberikan update informasi kepada Anda bagaimana tentunya perkembangan dari proses pemungutan hak suara untuk pemilu tahun 2024 ini. Bagi pemirsa yang mungkin baru saja bergabung bersama kami ucapkan selamat pagi sekali lagi pemirsa untuk Anda semua, dan tentu saja kami ingin memberikan informasi bahwasanya untuk tahun 2024 ini DPT di Sumatera Selatan cukup tinggi mencapai 6.326.348 suara yang tersebar di 25.985 TPS. Dan kami di segmen sebelumnya juga sudah bergabung di beberapa TPS yang sudah dilaporkan oleh rekan-rekan kami yang ada di lapangan. Bagaimana tadi tentunya kami informasikan kepada Anda pemirsa Pal TV bahwa PJ Wali Kota Palembang sudah memberikan hak suaranya beserta keluarga tentunya, dan kita juga akan nantinya menantikan bagaimana perkembangan yang akan terjadi ataupun akan dilakukan oleh tim kami yang ada di lapangan ketika PJ Gubernur Sumatera Selatan juga memberikan hak suaranya. Dan kita pemirsa serta Firza juga berdua akan memberikan hak suara tentunya. Bahkan Firza sudah selesai. Gitu. Saya kita juga tidak henti-henti dan bosan untuk mengingatkan pemirsa jangan golput begitu. Gunakan hak suara Anda, datanglah ke TPS tempat Anda terdaftar di DPT dan pastikan Anda menggunakan hak suara Anda untuk memilih 5 ya, ada presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kabupaten Kota. Yang pasti karena ya, satu suara Anda itu sangat berarti ya, untuk menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Betul sekali, tidak hanya untuk wakil rakyat, yang paling utama adalah presiden yang akan memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 5 tahun ke depan tentunya ya. Sudah ada beberapa titik yang kita laporkan untuk Anda melalui rekan-rekan kami di lapangan, ada Palembang, ada Oku Timur, ada Oku. Sekarang kita coba melihat seperti apa situasi terkini saat ini pagi ini langsung dari Indralaya, Ogan Ilir ya, juga Oku Selatan. Mungkin kita akan coba tampilkan gambar terlebih dahulu. Inilah rekan-rekan kami yang berada di lapangan ya. Ada Sri Fitriana di Oku Selatan dan Ahmad Romawi di Ogan Ilir ya. Coba kita ke yang terdekat terlebih dahulu. Ogan Ilir, Ogan Ilir ya. Coba, oke, Ahmad Romawi. Rekan Roma bisa dijelaskan seperti apa situasi terkini di sana? Silakan yang laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Firza. Baik, pemirsa Palembang TV dapat kami laporkan dari Indralaya, Ogan Ilir. Saat ini kami berada di TPS 14
di mana TPS 14 ini masih dalam Kelurahan Indralaya Raya, ya, Kecamatan Indralaya. Di TPS ini masih termasuk kelurahan, rekan Firza dan pemirsa Palembang TV. Dapat kami jelaskan di TPS 14 ini ada sekitar 240 pemilih, ya, yang terdiri dari 118 pemilih laki-laki dan 122 pemilih perempuan. Nah, yang uniknya sejak pagi pukul 6 pagi ya, pemilih sudah mendatangi TPS 14 di Kelurahan Indralaya Raya ini. Karena apa? Pemirsa, karena TPS 14 ini mengadakan door prize. Jadi bagi pemilih yang datang akan mendapat door prize dengan cara diundi. Door prize itu berbagai macam door prize, ada door prize payung berupa gantungan baju atau hanger, ya, rekan Firza. Lumayan ya. Ini untuk menarik para pemilih untuk mendatangi TPS 14. Ya, dan ini terbukti dari 240 pemilih ini pagi-pagi sudah datang untuk mengantri, ya, rekan Firza. Baik. Baik. Ada informasi, Roma, untuk Bupati Ogan Ilir sendiri, apakah akan waktu untuk memberikan hak pilihnya di pukul berapa dan di TPS berapa mungkin di Kabupaten Ogan Ilir? Iya, rekan, kami dapat laporkan bahwa Bupati Ogan Ilir melakukan pencoblosan dengan istri di rumah pribadi di Jalan Lintas Indralaya Palembang di Jalan Serai, ya, Firza. Baik. Pak Bupati mencoblos sekitar pukul 9 atau sekitar pukul 10. Baru akan ya? Nanti. Baik, artinya baru akan mencoblos ya, Oma ya? Ini rekan Firza, heboh ibu-ibu yang mendapat payung. Ya, ini. Baik. Dapat payung. Nah, luar biasa, ramai sekali. Dan itu memang rekan Roma, ya, bisa dijelaskan itu hadiahnya, door prize-nya persembahan dari warga swasembada ngasih swadaya memberikan mungkin sumbangan untuk memberikan hadiah-hadiah itu, atau memang ada yang mensponsori, Roma? Iya, ini inisiatif dari Ketua KPPS Bapak Muslim untuk menggiatkan para pemilih untuk mendatangi TPS. Jadi Ketua PPS Pak Muslim ini menggelar door prize kecil-kecilan ini, kecil-kecilan. Baik, luar biasa ya. Ngomong-ngomong, rekan Roma dapat juga nanti jangan-jangan door prize ya. Mudah-mudahan kan kita dapat hadiah spesial ya. Baik, mendapat door prize. Ya. Baik, terima kasih. Dengan keberuntungan saja. Baik, nanti. Terima kasih Ahmad Romawi sudah melaporkan untuk sementara di TPS ya di Indralaya Raya tadi. Terima kasih sementara laporan Anda. Silakan beraktivitas kembali, melanjutkan tugas. Kita coba bergeser ya. Selanjutnya kita ke Oku Selatan ya. Ada rekan kami Sri Fitriana yang berada di lokasi. Ya, mungkin ya rekan Sri Fitriana bisa dijelaskan Anda berada di mana dan silakan dengan laporan Anda. Nah, pada saat ini kita berada di TPS 901 atau lapas pas dia. Rekan Sri Fitriana, sepertinya kita ada kendala suara. Ini belum terlihat aktivitas dari panitia penyelenggara pemilu yang ada di lapas karena baru persiapan sepertinya. Namun tidak berbeda jauh dengan lapas-lapas yang TPS lainnya, sama seperti TPS yang di pemukiman warga. Begini, cara ngati. Kelihatan kan lapor mati malam. Baik, rekan Sri Fitriana. Halo. Ya, Anda bisa mendengar suara kami dengan jelas ya. Tapi sayangnya kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Bisa dijelaskan, mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu mungkin
untuk audionya. Kami coba ingin menanyakan, ini mengkonfirmasi Anda di rutan kelas 2B Muara 2 ya. Ada berapa jumlah DPT di sana dan mungkin berapa TPS yang disiapkan? Di rutan kelas 2B ada Muara 2 terdapat 210 DPT yang terdiri dari warga binaan. Dan untuk TPS sendiri cuma ada satu TPS, dalam satu TPS terdapat 4 bilik suara sama seperti di TPS di pemukiman warga atau pada umumnya. Baik, rekan Sri Fitriana, bisa Anda tunjukkan mungkin gambar terkini seperti apa para warga binaan melakukan pencoblosan? Kami ingin tahu. Silakan bisa diambil gambarnya, boleh? Bisa ditunjukkan kepada kami? Untuk saat ini belum ada aktivitas di bilik suara karena di sini kan masih panitia penyelenggara masih mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari memberi nama, gambar, surat suara. Untuk warga binaan sendiri saya lihat di luar masih ngantri nunggu. Kan mulai pukul berapa pencoblosan di sana khusus untuk warga binaan? Sekitar pukul 9 ataupun 9.30. 9.30. Ini mulainya lebih lama, artinya juga untuk tutupnya juga sama? Jam 1 atau ada perbedaan? Ada kemunduran jadwal. Ada kemunduran jadwal? Enggak, begitu selesai dia mungkin langsung tutup. Karena kan cuma ada 210 DPT di lapas ini. Oh, Artinya tetap jam 1 ya? Baik. Iya, karena ada dalam satu tempat yang sama dengan jumlah DPT yang 210 mungkin dikategorikan bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat tentunya. Baik. Ya. Terima kasih rekan Sri Fitriana dengan laporan Anda. Kami tunggu ya seperti apa update terkini di rutan kelas 2B Muara 2, nanti seperti apa warga binaan menyalurkan hak suara mereka nanti di sana. Silakan rekan-rekan Ahmad Romawi dan Sri Fitriana untuk dengan tugasnya kembali untuk bisa melaporkan seperti apa situasi terkini di sana nanti ya. Menarik sekali ya Firza ya. Banyak sekali serba-serbi dalam pemilu tahun 2024. Mulai dari ada pemberian hadiah bagi masyarakat yang memberikan hak pilihnya. Kemudian tadi kalau kita lihat mulai dari tempat disabilitas khusus, bahkan juga untuk yang di rutan pun tetap disediakan TPS untuk pemilih tentunya ya. Jadi memang ini pemerataan dan juga tentunya diberikan hak yang sama, kesetaraan untuk seluruh masyarakat ataupun warga negara Indonesia tentunya. Makanya ada TPS khusus begitu ya. Betul sekali. Nah, selain di Oku Selatan dan juga di Ogan Ilir, kita saat ini juga akan mengetahui seperti apa. Ini harus kita datangkan untuk kita hadirkan kepada Anda untuk situasi terkini di Ogan Komering Ilir. Oke ya, ada rekan kami juga di sana. Iya, rekan Novan. Halo. Ya, silakan rekan Novan dengan laporan Anda. Seperti apa situasi terkini di Ogan Komering Ilir? Anda berada di mana dan seperti apa suasana di sana? Silakan. Novan. Ya, halo Novan. Apakah bisa mendengar suara kami? Halo Novan. Selamat pagi rekan Novan. Ya, kami masih mencoba untuk menyambungkan ya untuk bisa tersambung. Kita ingin mengetahui ya seperti apa suasana di sana, apakah di Kayu Agung ini rekan Novan, Ogan Komering Ilir. Halo, selamat pagi Novan. Novan. Baik, kita masih mencoba untuk menyambungkan komunikasi kita. Ya, sembari kita mungkin memperbaiki audio atau komunikasi kita ingatkan kembali pemirsa bahwa ingat pada pukul 1 nanti sudah akan ditutup untuk Anda melakukan hak pilih Anda atau memberikan suara Anda untuk bisa menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Jadi silakan bagi Anda yang belum melakukan pencoblosan untuk langsung datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan. Kita langsung tersambung, sepertinya sudah audio kita sudah tersambung. Halo, selamat pagi Novan. Rekan Novan dapat mendengarkan suara kami? Ya, silakan dengan laporan Anda. Ya, Novan, silakan dengan laporan Anda. Ya, hari ini terpantau sejak pukul 6 pagi tadi ya, seluruh panitia di sejumlah TPS khususnya di Kecamatan Kota Kayagung itu sudah tampak sibuk yang mempersiapkan pencoblosan hari ini. Hari ini animo masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya sangat tinggi ya di Kabupaten Oki ya, khususnya di Kecamatan Kota Kayagung. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu TPS
Sudah. TPS 9 di Kelurahan Sidakerta. Selain pencoblosan juga dijadwalkan hari ini PJ Bupati Oki akan melakukan pemantauan perkembangan politik ya, pemantauan perkembangan politik proses pemungutan suara di 4 lokasi hari ini dilakukan pemantauan. Pertama, pemantauan pemungutan suara di TPS Kelurahan Sidakerta, TPS Desa Menang Raya di Kecamatan Padamaran, TPS Desa Serape di Kecamatan Tululam. Selanjutnya di TPS Kelurahan Tanjung Lubu, Kecamatan Tanjung Lubu, Kabupaten Oki. Baik, rekan Novan, untuk PJ Bupati Ogan Komering Ilir sendiri nanti akan memberikan hak suaranya di TPS berapa, rekan Novan? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa PJ Bupati Oki hari ini akan mencoblos atau memberikan hak suaranya di TPS di Kelurahan Sukadana. Hari ini dijadwalkan siang, jam 12 siang nanti. Jam 12 siang. Jam 12 siang. Karena PJ Bupati Oki akan melakukan pemantauan terlebih dahulu ya di 4 TPS sebelum melakukan hak suaranya. Baik, Novan, kemarin kami berbincang bersama di Rakyat Memilih, saya berbincang bersama Kabid Humas Polda Sumsel bahwa Oki salah satu daerah yang perlu dilakukan penebalan dalam segi keamanan, ada beberapa titik dan juga ada yang merawan kemarin juga katanya ada dalam posisi cuaca juga ya, banjir dan lain sebagainya, mungkin untuk akses geografisnya. Bisa dijelaskan seperti apa untuk suasananya? Untuk hari ini pelaksanaannya seperti apa? Memang kemarin di beberapa wilayah, khususnya di perairan ya, di wilayah terjauh dan terluar di Kabupaten Oki itu memang ada beberapa kendala pada saat logistik pemilu ya. Namun sudah dipastikan kemarin update terbaru kemarin sudah dipastikan logistik sudah sampai semua di masing-masing TPS seluruhnya, termasuk di daerah perairan. Memang sempat terkendala hujan ya di Kecamatan Cengal kemarin waktu pendistribusian, cuman dipastikan pendistribusian aman. Aman, lancar ya. Untuk cuaca saat ini di sana bisa disampaikan hari ini cuaca cukup cerah ya. Cukup cerah hari ini, tidak seperti biasanya walaupun sedang musim hujan, hari ini cuaca terlihat cerah. Artinya semesta mendukung ya untuk kelancaran pemilu hari ini di sana. Terima kasih rekan Novan sudah melaporkan suasana terkini di Ogan Komering Ilir. Silakan dengan tugas Anda untuk bisa melanjutkan kembali seperti apa nanti update-nya kita tunggu ya. Terima kasih rekan Novan. Silakan lanjutkan aktivitas. Pemirsa, tentunya untuk program Ayo Coblos ini masih akan kita lanjutkan kembali nanti ya pada pukul 10. Juga nanti kita akan mengupdate terus tentunya terkait dengan pelaksanaan pemilu di program-program kami lainnya. Namun untuk setelah ini akan ada Halo Palembang bersama rekan Midun dan juga Phil yang akan berbincang seputar pelaksanaan pemilu hari ini secara live. Dan juga kami juga akan melengkapi perbincangannya nanti ya bersama dengan beberapa laporan beberapa titik juga nanti pada pukul 10. Betul kita kembali bersama saya dan Tania Adwi Adienda di pukul 10 di Ayo Coblos dan juga nanti pukul 11 juga nanti ada program ada Rakyat Memilih juga ya, akan kita lengkapi juga dengan berbagai informasi. Jangan lewatkan, setelah ini ada Halo Palembang bersama Midun dan juga Fili. Saya Firza Rizky dan rekan saya Tania Dwi Adinda, kami berdua pamit untuk sementara waktu tentunya karena kami kembali pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan tentunya kami akhiri segmen untuk sesi kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Jangan golput, silakan langsung dicoblos.